Di Maldives, kamu tahu siapa yang menyabotase jetku? Ucap sang pria angkuh menggunakan bahasa Itali. Sedangkan pria lain di hadapannya berdiri mematung. Pasalnya, jika bosnya sudah memakai bahasa asli kelahirannya itu, artinya ia dalam mode angkuh dan sadis. Tidak, Tuan. Berhati-hatilah untuk kembali ke Indonesia. Baik, Tuan, ujar sang ajudan meninggalkan tuannya. Di Jakarta, Indonesia. Pagi ini, Arabella terbangun masih dengan mata sembabnya, seperti kemarin malam. Ia berjalan keluar dari kamar suaminya dan berakhir di sofa. Tak lama ketiga temannya datang menghampirinya. Bel, gue pamit dulu ya, kita mau pulang dulu. Takut dicariin nyokap di rumah, tapi kita janji, kita bakalan kesini lagi, oke? Ujar Cindy. Oke. Lu serius, gak apa-apa ditinggal? Tanya Aluna yang khawatir. Gue gak apa-apa, makasih ya mau nemenin gue semalam. Gak apa-apa Bel, lanjut Aluna. Mereka pun memeluk Arabella bergantian dan melangkahkan kaki mereka keluar mansion megah sahabatnya itu. Nyonya, sarapan sudah siap, ujar gadis. Tak apa, kalian sarapan aja duluan, aku tak lapar, ucap Arabella dengan malas. Tapi Nyonya, aku tak apa gadis. Pelayan muda itu menghampiri nyonyanya dan duduk di bawah sofa megah milik Denver. Hei, duduk saja di sampingku gadis. Aku tak enak Nyonya. Kalau begini aku yang tak enak. Kamu kan lebih tua dariku. Kemarilah, tita sang nyonya yang dituruti oleh gadis. Kamu tahu gadis, aku sangat cemas. Maldives sangatlah luas. Bagaimana mungkin Denver akan selamat? Lirik Arabella. Nyonya, Anda tahu tidak? Tuan Denver itu sangat berbakat dalam berbagai bidang. Dulu ayahnya selalu mengajarkan kepadanya untuk cemerlang di berbagai bidang, ucap gadis. Maksudmu? Dulu saat aku kecil, ibu bercerita tentang Tuan Denver. Beliau mendapatkan banyak medali, entah itu menembak, lari, bahkan berenang. Oh iya? Tanya Arabella antusias. Beliau bahkan bisa menahan nafas dalam air selama 7 menit loh Nyonya. Itu mengagumkan. Belum lagi kata ibuku beliau bisa berenang sejauh 25 mil hanya dalam waktu 20 menit. Itu sangat-sangat mengesankan. Jadi kamu tak perlu merisaukan Tuan Denver Nyonyaku. Aku yakin dia akan selamat, lanjut gadis. Arabella menghamburkan ke pelukan gadis dan menumpahkan tangisannya di pelukan pelayan muda itu. Terima kasih ya gadis, kamu sudah menguatkanku. Sama-sama Nyonya. Arabella berjalan menuju ke ruang kerja Denver. Ia menjelajahi ruangan megah itu dan mendudukkan badannya pada kursi kebesaran Denver. Ia menutup matanya meratapi kehidupannya yang amat sangat rumit. Ia mengambil sebuah jaket yang tersimpan di belakang kursi Denver dan memakainya. Merasakan pelukan yang biasanya Denver berikan kepadanya. Aku merindukanmu suamiku, cepatlah pulang, lirih Arabella. Arabella membuka matanya. Ia terkejut mendapati dirinya tak lagi ada dalam ruang kerja Denver, melainkan kamarnya sendiri. Ia bingung, namun hatinya berdegup dengan kencang saat mendengar dengkuran halus tepat di belakangnya. Ia menelan salivanya. Dengan ragu, ia menolehkan kepalanya ke belakang, tepat di mana hembusan nafas itu mengganggu lehernya. Ia terkejut mendapati sosok yang ia rindukan tepat di belakangnya, memeluknya posesif dan tidur dengan wajah damainya. Arabella menarik kedua sudut bibirnya bahagia. Ia menatap suaminya yang selama ini ia khawatirkan. Tak terasa air matanya pun jatuh. Jangan rusak suasana dengan tangisanmu sayang. Arabella pun yang mendengar itu hanya bisa menangis dalam diam. Ia bahagia karena sosok yang menjengkelkan itu telah kembali. Suara bariton yang ia rindukan juga telah kembali. Ia berbalik memeluk tubuh Denver yang menyamping. Jangan pergi lagi. Tak akan, ujar Denver mengecup lengan lembut kening Arabella. Katakan ini bukan mimpi, ucap Arabella. Ini nyata Hani, ujarnya. Bagaimana Om Denver selamat dari kecelakaan itu? Dan bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Lanjut Arabella. Denver bangun dan mendudukkan dirinya serta menyandarkan kepalanya ke kepala ranjang, diikuti oleh Arabella yang memperhatikannya.
Ada seseorang yang berusaha menyabotase jet pribadiku. Jet itu dipasang bom di mesinnya dan bom itu meledak saat di perairan Maldives. Sebelum itu, aku sudah curiga karena pesawat seperti diotak-atik mesinnya. Oleh karena itu, aku menelpon Jonathan. Lalu bagaimana Om bisa selamat dari kecelakaan itu? Kami menjatuhkan diri ke laut dan sialnya memang pelampungnya kurang satu. Tapi aku mengambil resiko, akhirnya aku jatuh tanpa pelampung. Gila, umpat Arabella. Aku mengirim sinyal darurat pada Jonathan. Jangan bilang Om Denver berenang, itu tidak mungkin. Aku tahu itu tidak akan mungkin, tetapi mungkin jika kapal pesiar datang dan membantu kita, bukan? Ya ampun, kenapa nggak kepikiran? Ujar Arabella. Ia memeluk Denver. Ia merindukan suaminya itu, Ralat, sangat-sangat merindukannya. Setelah pulang menemui istrinya, ia lebih lega sekarang. Denver tengah duduk dalam mobil Ferrari F60 Amerika. Ia hendak menuju area landasan pribadinya di Indonesia. Setelah perjalanan yang cukup membosankan, ia akhirnya sampai di tempat yang dituju. Di sana sudah ada Jonathan yang menyambutnya. Bagaimana? Sudah menemukannya? Tanya Denver sembari membenahi jas mewahnya. Belum bos, sepertinya dia bukan bagian dari Lion Cave, tapi dia dari pihak lain. Kumpulkan semua orang yang ada di sini, Jonathan. Aku sendiri yang akan turun tangan. Sesuai perintahmu, bos, ujar Jonathan. 15 menit berlalu. Semua orang sudah berkumpul tepat di tengah landasan pribadi milik Lorenzo. Denver berjalan angkuh ke arah anak buahnya. Aku sudah pernah bilang pada kalian, jangan pernah mengkhianatiku. Tapi kejadian kemarin membuatku berpikir sepertinya aku memang harus bertindak kasar pada kalian, ujar Denver datar namun syarat akan keangkuhan. Aku masih bersabar pada siapapun yang melakukan itu. Sekarang katakanlah, siapa pelakunya? Cerca Denver. Semua orang di sana tunduk saat Denver berjalan lebih dekat ke arah mereka. Tak ada yang mengaku, baiklah, kalian pergi saja. Seru Denver diikuti tatapan penuh pertanyaan dari orang-orang di sana. Pergi, gue bilang, sentak Denver. Orang-orang di sana pun berhamburan pergi dari hadapan bosnya itu. Namun, baru beberapa langkah mereka dikejutkan oleh terjatuhnya seseorang yang bersimbah darah. Mereka pun menolehkan kepalanya ke arah belakang di mana sang pelaku berada. Denver, apa yang kamu lakukan? Tanya Jonathan. Berdebah itu pelakunya, ucap Denver menyimpan pistol kedap suara ke saku jasnya. Dari mana kamu tahu? Dan jika benar apa yang kamu pikirkan, seharusnya kamu tak menembaknya, karena kita belum tahu pelakunya, ujar Jonathan dengan penasaran. Denver berjalan mendekati jasad pria yang baru saja ditembakinya, dan menarik kain kemejanya. Dari lengan pria itu nampaknya sebuah lambang tengkorak di sana. Black Devil, lirih Jonathan. Ya, gembong mafia besar dari Cina dipimpin oleh Felix Lee, Black Devil, ucap Denver diikuti seringainya. Kalian jangan pernah berpikir untuk mengkhianati Lion Cave. Walaupun itu hanya dalam lintasan pikiran kalian, sekalipun aku akan membuat kalian seperti bajingan ini, ancam Denver diikuti senyum devilnya. Jonathan, urus jasad pria bodoh ini, tita Denver yang melenggang pergi tanpa memperdulikan kekacauan yang ia timbulkan. Arabella merasa sangat bosan. Di dalam mansion, akhirnya ia pun berjalan ke taman belakang untuk menemui Kitty, kucing peliharaannya. Di tengah kesenangannya bermain dengan Kitty, ia mendengar suara gaduh dari depan mansion. Dengan cepat ia berlari untuk melihat apa yang terjadi. Ia tercengang melihat beberapa bodyguard melawan beberapa orang berpakaian serba hitam. Arabella mundur beberapa langkah, namun saat ia mundur, badannya terbentur sesuatu. Ia menolehkan kepalanya ke belakang dan berusaha lari, namun tangannya dicekal. Lepaskan aku, keparat. Hei, istri Denver, pemimpin besar Lion Cave, ujar pria itu. Arabella menelan salivanya kasar. Ia ketakutan sekarang. Tangannya ditarik menuju gerbang mansionnya. Lepaskan aku, brengsek. Aku mau dibawa kemana? Sentak Arabella. Kamu akan ikut aku ke Cina, menemui bos kami. Aku tak sudi, lepaskan aku, seru Arabella. Arabella ditarik kasar lengannya oleh pria bertubuh King Kong. Sementara semua bodyguardnya terkapar tak berdaya. Ia pasrah sekarang.
Lepaskan istriku, brengsek. Wow, Denver, akhirnya kamu datang juga. Ya, aku datang dan kamu antek-antek Felix, bukan? Ujar Denver dengan angkuh. Kamu benar. Ternyata kamu memang berbakat dalam menebak sesuatu, Tuan Lorenzo, ujar pria itu. Kamu tenang, oke? Aku akan menyelamatkanmu, ucap Denver berusaha menenangkan istrinya yang terlihat syok. Arabella berusaha lari dan melepaskan cengkraman pria yang ada di sampingnya. Ku bilang lepaskan dia, brengsek, ucap Denver menekan di setiap kalanya dan berjalan mendekati Arabella. Kamu mendekat, istrimu mati, Denver. Peringat pria itu, namun Denver tetap berjalan mendekati mereka. Arabella merasa cengkraman pria itu melonggar. Ia memanfaatkannya untuk berlari. Namun beberapa langkah, dor. Arabella terjatuh saat merasa perih di lengannya. Ia meringis menahan sakit hingga Denver menangkapnya. Kamu terluka. Sialan, kau berdebah. Berani kamu menyakiti istriku, ucap Denver nyalang. Denver, sakit, lirih Arabella. Tahan, Bel, ucap Denver dengan nada cemasnya. Denver menutup mata Arabella dengan telapak tangannya. Tak lama suara tembakan kembali menggelegar diikuti suara terjatuh dari benda yang jatuh. Arabella semakin merasa takut. Ia menangis sekarang. Tak apa sayangku, ujar Denver. Denver menyelipkan lengannya ke kaki Arabella dan mengangkat tubuh sang istri. Arabella hanya diam menangis menahan sakit di lengannya yang tertembak. Pertanyaan muncul tiba-tiba di benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini dan mengapa pria itu berusaha menangkapnya? Mengapa Denver begitu banyak memiliki musuh? Kenapa dirinya lah yang menjadi korban? Apa itu Lion Cave? Semua pertanyaan berputar di pikirannya. Siapa kamu? Lirih Arabella. Denver tetap berjalan mengabaikan pertanyaan Arabella yang sedikit mencuri perhatian. Saat ia sampai ke dalam kamar Arabella, ia menurunkan tubuh mungil itu dari gendongannya. Tak lama, Dr. Galen datang dan memeriksa Arabella. Luka tembaknya tidak terlalu dalam, tapi mungkin kamu harus sering memperhatikannya, karena sialnya ia tertembak di lengan kanan, Denver. Apa itu berbahaya? Tanya Denver. Jangan pura-pura bodoh, Denver. Kamu paling mengerti masalah tembak-menembak, ujar Galen berbisik. Setelah itu ruangan hening. Dr. Galen pun hendak pergi dan diantar oleh Denver. Namun tangan kecil yang melingkar di lengan kanan Denver menghentikan langkahnya. Bella mau nanya, Om, ujarnya dengan polos. Denver menempelkan jari telunjuknya ke telinganya dan mulai berbicara. Halo Jonathan, bisa kamu ke mansionku sekarang? Ada yang ingin kubicarakan, ucap Denver. Aku akan ke sana, Denver. Yang lain, seperti orang tua dan dari mana? Baiklah, ujarnya menutup telepon dengan teknologi signal itu. Denver mendudukkan badannya berhadapan dengan Arabella yang masih memegangi lengannya. Tanyakan, ujar Denver dengan dingin. Siapa Om Denver sebenarnya? Suamimu? Anak dari Paul Lorenzo dan Victoria Lorenzo, seorang pebisnis dari Italia yang bersekolah di Harvard University. Kemudian membangun banyak sekali perusahaan di bidang otomotif, fashion, dan juga properti. Kemudian tak sengaja seorang pria asal Indonesia meminjam uang pada pria itu dan tidak bisa melunasinya. Kemudian pria itu pun menikahi putrinya. Dan itu adalah kamu, Arabella. Dan pria yang kumaksud adalah aku sendiri, Denver, suamimu. Lalu siapa orang-orang itu? Mereka hanya sekumpulan orang bodoh yang berusaha merebut kekuasaanku. Oh, begitu. Lalu, apa itu Lion Cave? Tanya Arabella ditanggapi oleh diamnya Denver. Masalah itu kamu belum saatnya untuk tahu. Tapi akan kuberitahu suatu saat kalau sudah waktunya tepat. Kenapa tidak sekarang? Kamu masih harus fokus pada ujianmu, sayang. Om, Bella bingung. Bella ngerasa sama sekali gak kenal sama Om Denver. Bahkan Bella terlihat bodoh tadi. Kamu tak perlu takut lagi. Aku akan menjagamu. Tak mungkin selamanya kan, Om? Lalu apa maumu? Ajarkan Bella menembak. Tidak untuk itu, Bella. Kamu tak bisa ikut dalam masalah ini. Kenapa? Bella hampir mati tadi, Om. Aku akan menjagamu, oke? Tak perlu cemas, ujar Denver dengan tenang.
Bella mau diajarin menembak. Sentak Arabella diikuti pintu yang terbuka menampilkan ajudan Denver, yaitu Jonathan. Om Denver, Bella mau ngomong berdua sama Jonathan, seru Arabella. Mendengar itu, Denver hanya menghela nafas kasar dan berjalan pergi meninggalkan Arabella dan Jonathan di dalam kamar itu. 1 minggu sudah berlalu semenjak kejadian penembakan yang dialami oleh Arabella. Kini ia tengah berdiri di sebuah papan pengumuman di sekolahnya yang menampilkan data siswa yang lulus. Ya, Arabella sudah menyelesaikan ujiannya dan malam ini ia akan pergi bersama sahabatnya menghadiri acara sekolah yaitu prom night. Arabella mempertajam tatapannya untuk melihat nilai siswa dan siswi tertinggi dan benar saja ia yang mendapatkannya. Gue lulus dan gue dapat nilai tertinggi. Yes! Seru Arabella. Gimana? Tanya Aluna. Gue lulus, ya Cindy. Gue jangan ditanya lagi, gue lulus dong, ujar Patricia dengan cengiran kudanya. Mereka pun berpelukan dan tersenyum bahagia. Gengs, pokoknya kita harus pakai pakaian yang paling bagus ntar malam, ujar Cindy. Iyalah, masa mau pakai seragam sekolah sih, ujar Aluna dengan ketus. Arabella hanya diam menanggapi celotehan sahabatnya itu. Ia sibuk memikirkan yang terjadi nanti malam. Ia akan menanyakannya kepada Denver. Apa itu Lion Cave? Arabella sibuk memilih gaun yang akan ia pakai untuk prom night. Namun ia dikagetkan dengan kedatangan Denver. Berbeda dengan Arabella yang sudah mulai biasa sedangkan Denver menegang di tempatnya. Pasalnya sang istri hanya menggunakan handuk yang hanya mampu menutupi setengah pahanya. Denver menelan salivanya dengan kasar. Kubawakan ini untukmu karena ku dengar kamu akan ada acara bukan? Taruh aja di kasur, balas Arabella dengan ketus. Ya, semenjak minggu lalu Arabella bersikap ketus kepada Denver. Kamu tak ingin memintaku untuk menjadi pendampingmu malam ini. Kalau mau ya tinggal ikut aja sih. Baiklah, aku ikut. Final Denver menutup pintu kamar Arabella. Arabella berjalan perlahan melihat dress yang diberikan oleh Denver. Ia memakai dress itu dengan senyum mengembang. Pasalnya ia teringat bagaimana wajah bodoh Denver yang meminta menjadi pasangannya malam ini. Dirasa sudah siap, ia pun turun dan melihat Denver yang sudah rapi dengan jas hitamnya. Mereka berjalan ke arah mobil Lamborghini Veneno yang terparkir api di depan mansionnya. Yakin mau pakai mobil ini? Tanya Arabella. Iya, ujar Denver. Kita cuma mau ke prom night. Siapa bilang mau jemput presiden? Ah, terserah. Di dalam mobil Arabella hanya diam dan mengerucutkan bibirnya. Ia kesal dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Jangan cemburu terus, mau saya cium bibir kamu. Apaan sih? Sentak Arabella tersipu. Maaf, lirih Denver. Untuk semuanya. Bella udah maafin om kok. Malam ini kita akan pindah ke New York. Hah? Apa? Sentak Arabella. Kamu ingin mengetahui semua tentangku kan? Kita akan mulai dari New York. Tapi bukannya om lahir di Itali. Kalau Itali nanti setelah kamu benar-benar siap mendengarnya. Tapi kita sudah sampai Belle, setelah Denver. Mereka pun memasuki ballroom prom night. Mereka disapa dengan ramah di sana. Apalagi tatapan memuji para siswi kepada Denver membuat muak Arabella. Dengan kasar, Arabella menarik lengan Denver dan mengapitnya. Kenapa? Gak apa-apa, malesin aja. Jangan di sana, ujar Arabella. Jealous? Enggak kok, sanggah Arabella. Arabella berjalan cepat menemui sahabatnya. Mereka pun berpelukan. Lo bawa laki lo ke sini? Tanya Patricia. Emang lo gak lihat apa? Ketus Arabella. Iya, maaf deh. Laki lo ganteng banget sih, pakai pakaian formal gitu. Gak usah ngebaca deh lo, ucap Arabella. Denver mendatangi Arabella dan ketiga sahabatnya. Kamu meninggalkanku. Om aja yang jalannya lama. Kamu pergi meninggalkanku, Belle. Ah, masa sih? Ujar Arabella. Di tengah perdebatan mereka, datanglah kepala sekolah. Tuan Lorenzo. Oh iya, Tuan Permana. Saya tidak menyangka Anda akan hadir di pesta ini. Saya hanya menemani istri tengil saya ini, ujar Denver melirik Arabella. Yang dilirik hanya tersenyum simpul. Oh ya, bagaimana saya lupa.
Mungkin Anda terlalu sibuk, canda Denver. Tuan Lorenzo, sekali lagi saya berterima kasih ya karena telah mau meminjamkan ballroom hotel Anda untuk pesta ini, ujar kepala sekolah diikuti tatapan dari Arabella. Tak apa Tuan Permana, saya senang melakukannya. Ya udah, kalau begitu saya harus pergi dulu ya Tuan Lorenzo, nikmati pesta ini, tentu saja. Mereka pun ditinggal sendirian. Jadi hotel ini punya Om Denver. Iya, kok bisa? Apanya sih? Udahlah. Saat Arabella hendak pergi, Denver mencekal lengannya dan menariknya ke rooftop hotel. Di sana Arabella membatu melihat dua kursi yang sudah disulap sedemikian rupa menjadi sangat indah. Berbagai bunga ada di sana. Arabella hanya mampu mengerjapkan matanya dengan takjub. Arabella dituntun oleh Denver dan mereka pun akhirnya duduk berhadapan. Arabella kagum saat banyaknya kembang api meledak di atas langit yang gelap bertaburan bintang. Arabella menatap Denver meminta penjelasan, sedangkan Denver hanya tersenyum kepada Arabella. Om yang nyiapin ini semua? Iya, ucap Denver. Untuk merayakan kelulusanmu. Tak perlu seperti ini deh Om, tidak apa. Selamat ya atas kelulusanmu istriku sayang, ujar Denver, tenangnya memberikan dampak merona pada Arabella. Denver menatap lekat manik mata Arabella. Dirinya bersyukur bisa memiliki istri yang cantik, sedangkan Arabella seperti tersengat listrik saat Denver menggenggam tangannya. Denver mengecup pelan punggung tangan Arabella dan tersenyum simpul. Di tengah keromantisan yang terjadi, tiba-tiba ada suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Diikuti oleh suara bising-bising dua helikopter yang menuju ke arah mereka dan melepaskan hujan peluru dan beberapa granat. Denver segera menarik Arabella dan menyembunyikan Arabella di salah satu sudut rooftop hotel yang dirasa aman. Apa itu? Tanya Arabella dengan gemetar. Jangan keluar sebelum aku menjemputmu. Jangan pergi. Kalau aku tak pergi, kita berdua mati konyol di sini dong. Duar, duar, duar. Suara tembakan bertubi-tubi didengar oleh Arabella. Ia mencengkram lengan Denver dan menengadahkan kepalanya menatap Denver. Hati-hati, ucap Arabella dengan lirih. Denver mengangguk menanggapi. Denver menekan ujung jari telunjuknya ke telinga kanannya. Jonathan, aku diserang. Temui aku segera. Kamu tahu kan di mana aku? Tentu Tuan, aku ke sana sekarang. Siapkan pasukan Jonathan. Sesuai perintahmu Tuan. Kita akan bersenang-senang malam ini Jonathan. Tentu. Denver mematikan teleponnya dan mengelus pelan pipi Arabella. Tetap di sini ya sayang, titah Denver. Denver berjalan pelan tanpa takut ada peluru yang menembus tubuhnya. Ia dengan santai mencopot kancing jasnya dan merogoh saku jasnya. Ia mengambil dua pistol, tangan kanannya memegang pistol yang bisa diledakkan sesuai sasaran. Dan tangan kirinya memegang pistol yang memiliki daya akurasi yang sangat tinggi. Dengan santainya, Denver menembak musuh tanpa memperhatikan di mana letak para musuh itu. Ia bisa merasakan keberadaannya, keadaan semakin kacau. Saat Jonathan datang dengan menenteng senapan yang tanpa diragukan lagi daya akurasinya. Denver menembaki musuh dengan bantuan Jonathan dan sesekali Denver melemparkan granat ke arah helikopter sang musuh. Suara berdebum ledakan serasa memekakkan telinga. Namun berbeda dengan ekspresi wajah Denver yang mengeluarkan seringainya. Begitupun Jonathan yang bahkan tersenyum di saat terdesak. Arabella merasa sangat jengah melihat pemandangan itu. Selamat bersenang-senang Jonathan, ujar Denver dengan lantai. Sangat menyenangkan ini bos. Kapan pasukanmu akan datang? Tanya Denver dengan serius. Mereka sudah datang dan sudah dekat bos. Di tengah pembicaraan mereka yang tetap menembaki musuh, seseorang membidik ke arah tepat di kepala Denver. Bos, di belakangmu, sentak Jonathan. Duar.